Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla dhalalatin finnari. Kita lanjutkan pemaham membaca buku Minhajul Firqatin Najiyah. Nanti kita lanjutkan dengan kitab At-Tasqiyah insyaallah. Kita sampai pada poin yang berapa? 4. Qala Syekh Muhammad Ibnu Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Penulis buku ini mengatakan, wa min mafasidi syirki ar-rabi'ah, di antara kerusakan yang ditimbulkan akibat perbuatan syirik, poin yang keempat adalah anna syirka masdarul makhawif wal awham. Sesungguhnya kesyirikan itu menjadi sumber khurafat dan juga menjadi sumber bencana, rasa takut, prasangka yang buruk pada diri kaum muslimin. Makanya beliau mengatakan, فَإِنَّ الَّذِي يَقْبَلُ عَقْلَهُ الْخُرَافَاتِ وَيُصَدِّقُ الْأَبَاطِلَ يُصْبِحُ خَائِفًا مِنْ جِهَاتٍ شَتَّى لِأَنَّهُ اعْتَمَدَ عَلَى عِدَّةِ آلِهَةٍ. Ini terjadi karena orang manusia yang akalnya telah siap menerima berbagai macam khurafat, cerita-cerita yang batil, takhayul, serta percaya dengan cerita-cerita yang rusak seperti ini, hatinya akan diliputi rasa takut. Hatinya dari berbagai macam arah akan diliputi rasa kekhawatiran dan kebimbangan. Li'annahu tamida ala iddata alihah, dikarenakan mereka menyandarkan urusannya kepada Tuhan yang jumlahnya banyak. Orang yang berbuat syirik itu menyandarkan dirinya kepada Tuhan yang jumlahnya banyak, padahal yang patut disembah cuma satu. Kulluha ajiza anjil bin nafi wa dafid dharri an nafsiha. Tuhan-Tuhan yang disembah oleh mereka itu sebenarnya tidak bisa dijadikan sandaran, karena mereka termasuk lemah. Sebenarnya bukan layak disebut dengan Tuhan. Mereka itu makhluk, tidak sanggup menolak mudarat, tidak sanggup mendatangkan manfaat, tidak bisa memberikan solusi apapun.
Walihada yantasiru fi jawi syirki wa tasa'umi wa rubbi ma ghairi sababin dhahir. Makanya ibu-ibu akan jumpai orang-orang yang berbuat syirik itu, masyarakat yang diliputi dengan perbuatan syirik, akan muncul dalam dirinya keputusasaan, cemas yang tidak berdasar. Kehidupan mereka tumbuh keraguan-raguan. Kama qala ta'ala, seperti Allah mengatakan dalam surah Al-Imran, sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba, akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir itu ar-ru'ba, rasa takut. Bima asyraku, ini karena sebab apa yang telah mereka sekutukan billahi terhadap Allah. Malam yunazzil bi sultana, dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan dengannya sultan, yaitu tidak memberikan keterangan. Wa mawahumun nar, dan tempat tinggal mereka adalah neraka. Wa mawahumun nar, tempat tinggal mereka adalah neraka. Wa bi'sa maswad zalimin, orang-orang zalim itu tempat tinggal yang pantas baginya adalah wa mawahumun nar wa bi'sa maswad zalimin, dan tempat tinggalnya adalah neraka, dan neraka itu seburuk-buruk tempat bagi orang yang berbuat kezaliman, itu orang yang berbuat kesyirikan. Jadi beliau menjelaskan bahwa orang yang berbuat syirik itu tidak akan pernah mendapatkan ketenangan dalam hatinya. Orang yang berbuat syirik, jiwanya diliputi dengan putus asa, kecemasan yang tidak ada dasarnya, dan mereka muncul khurafat, membayangkan sesuatu takhayul yang sebenarnya tidak bisa mempengaruhi dirinya, baik dalam masalah mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat. Ini menimbulkan apa? Kelemahan dalam diri seseorang. Makanya berbuat syirik itu melemahkan diri seseorang. Khamisan, yang kelima, asyirku yu'attilul amalan nafi, perbuatan syirik itu membuat seseorang malas untuk berusaha yang baik. Li'annahu yu'lamu atba'ahu al-i'timad 'ala al-waswasati wasyufa'i wa yatrukuna al-amal salih wa yartaqibuna ad-dunuba mu'taqidina anna ula sayashfa'una law billahi. Karena perbuatan syirik ini membuat pelakunya memasrahkan, menyandarkan diri mereka itu kepada perantara-perantara yang mereka anggap bisa mendatangkan syafaat baginya. Lalu ia malas berusaha beramal soleh, lebih sering berbuat dosa-dosa, dalam keadaan mereka mempercayai toh nanti akan diberi syafaat oleh orang-orang yang dia mintai syafaat. Kalau nanti berada di sisi Allah, ini jelas ada i'tiqadul Arab qabla Islam. Ini salah satu bentuk keyakinan orang-orang Arab jahiliyah sebelum Islam datang kepada mereka. Alladzina qala Allahu fihim, di mana Allah Ta'ala berkata tentang mereka dalam surah Yunus, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Kata Allah Ta'ala, wa ya'buduna min dunillah, mereka itu beribadah menyembah Tuhan selain Allah. Ma la yadurhum wa la yanfa'uhum, zat atau sesuatu yang tidak bisa menimbulkan mudarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat buat mereka. Wa yaquluna,
Mereka itu berkata, haula'i sufa'auna, mereka ini kan perantara-perantara kami indallah, nanti kalau berada di sisi Allah. Artinya kata mereka, enggak apa-apa, yang penting kami punya perantara yang akan menolong kami di sisi Allah Ta'ala. Kata Allah, qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi. Katakanlah, apakah kamu akan mengabarkan kepada Allah sesuatu yang tidak dia ketahui baik di langit maupun di bumi? Subhanallahi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa-apa yang telah mereka sebutkan. Artinya, haulain nasara alladzina ya'maluna al-munkarat mu'taqidina annal masiha qad kafara anhumul khataya hatta suliba bizamihim wa ba'dul muslimina yatrukuna al-wajibat wa yaf'aluna al-muharramat wa yattabi'una ala syafaati rasulihim lidukhulil jannah. Gambaran yang tampak pada bentuk yang seperti ini orang-orang Nasrani ketika mereka melakukan dosa-dosa kemungkaran dalam keadaan seperti itu, mereka meyakini nanti Isa ibnu Maryam akan menghapuskan dari mereka kesalahan-kesalahannya. Buktinya sehingga dia disalib. Lalu anggapan mereka itu sudah menebus dosa seluruh orang Nasrani. Ya, menurut orang Nasrani, karena Isa sudah disalib, semua dosanya orang Nasrani itu sudah dihapus. Lalu kata mereka semua Nasrani masuk surga. Padahal Allah berkata, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang yang kafir, min ahlil kitabi wal musyrikin, dari golongan ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrikin, fi nari jahannam, tempat tinggal mereka adalah neraka jahannam. Wallahu a'lam bissawab. Adapun kata beliau, wa ba'dul muslimina yatrukuna al-wajibat, sedangkan saat ini orang-orang muslim mereka meninggalkan yang wajib. Mereka meninggalkan kewajiban, wa yaf'aluna al-muharramat, mereka mengerjakan yang diharamkan, wa yatamiduna ala syafaati rasulihim, lalu mereka menyandarkan dirinya dengan alasan nanti bakal diberi syafaat oleh Rasul mereka lidukhulil jannah, biar bisa masuk surga. Sama kayak sekarang. Enggak apa-apa bikin bid'ah, yang penting dapat syafaat. Yang enggak mungkin Nabi memberi syafaat kepada orang yang menyakiti Nabi. Kan bid'ah itu bentuk pelanggaran yang menyakiti Rasulullah SAW. Sebagian mereka mengatakan la ba'sa bi, mau begini, mau maksiat ini, mau maksiat itu, yang penting rajin baca sholawat, nanti dapat apa? Syafaat. Ya orang maksiat, bagaimana mungkin Nabi suka dengan orang yang meremehkan maksiat? Betul, syafaat Nabi diberikan kepada ahli Islam yang suka berbuat maksiat asal dia bertauhid. Kan catatannya bertauhid lah. Kalau syirik gak mungkin dapat syafaat. Kalau minta tolong sama Nabi, Nabi sudah meninggal dunia. Kalau menyembah Nabi, sujud kepada Nabi, ya Nabi sudah meninggal dunia. Itu syirik. Allah berfirman, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kepada manusia di hari kiamat kecuali yang diizinkan oleh Allah. Ma'anna rasulahumul karim, padahal dia mengetahui Rasulullah SAW itu yang mulia, yaqul li binti, pernah berkata kepada putrinya Fatimah radhiyallahu ta'ala, ya Fatimatu, ya Fatimata binta Muhammadin, wahai Fatimah putrinya Muhammad, salini, minta kepadaku, min mali ma syi'ti, apa yang bisa kuberikan kepadamu berupa harta semaumu, la aghni anka minallahi syai'a, karena sesungguhnya nanti kalau di hadapan Allah aku tidak sanggup menolong dirimu dengan sesuatu pun di hadapan Allah. Artinya kalau Allah menghendaki untuk menghukummu, nggak sanggup aku akan menolong dirimu. Ini Rasulullah kepada siapa?
Fatimah, apalagi selain Fatimah. Rawahul Bukhari. Berarti menunjukkan syirik membuat orang malas. Kan Bapak Ibu lihat sekarang pada hari ini, orang berbuat syirik itu pemalas. Mau kaya datang ke kuburan, minta kepada ahli kubur dapat pesugihan. Ini kan pemalas karena perbuatan syirik. Mau sehat, maunya instan, datang kepada kuburan, taruh air di kuburan, pulang dijadikan obat. Ya, ini ciri-ciri orang yang berbuat syirik itu demikian. Malas beribadah, malas beramal. Ayo sholat, apa jawabnya? Yang penting kan saya sudah Islam, nggak apa-apa dosa. Nanti kan di hari kiamat diberi syafaat oleh Nabi. Sebagian mereka datang ke kubur-kubur. Oh, kami tidak menyembah ahli kubur, kami cuma meminta syafaatnya ahli kubur. Padahal dia nggak tahu yang di kubur itu bisa memberi syafaat atau tidak. Padahal dia nggak tahu apakah yang di kubur itu dia butuh pertolongan orang yang masih hidup atau tidak. Yang jelas orang mati pasti butuh dengan orang yang hidup untuk didoakan. Ini akibat berbuat syirik. Akibat yang keenam, syirku sababul khulud finnar. Ini yang paling parah. Siapapun yang berbuat syirik tidak mungkin masuk surga, kekal tinggalnya nanti di dalam neraka. Wa syirku sababu liddiya'i fid dunya wal adab wal mu'abidu fil akhirah. Wal mu'abbadu fil akhirah. Kata beliau, syirik menyebabkan seseorang dihinakan di dunia. Maka orang yang berbuat syirik itu menjadi rendah akalnya, hina kehormatannya, halal darahnya, harta bendanya demikian juga. Jadi orang yang hidup di dunia itu dalam keadaan berbuat syirik tidak punya nilai. Tidak punya nilai di hadapan Allah, tidak punya nilai pula di hadapan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhirat dia lebih hina lagi, masuk ke dalam neraka, diadab selama-lamanya, tidak mungkin keluar lagi dari neraka. Qala ta'ala, kata Allah, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, sungguh Allah haramkan baginya untuk masuk surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya yang layak adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, tidak ada bagi orang yang berbuat zalim, yaitu berbuat syirik, seorang penolong pun. Tidak ada penolong baginya. Ini jaminan dari Nabi SAW bahwa orang yang berbuat syirik, mati dalam keadaan berbuat syirik, tidak mungkin masuk ke dalam surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan, barang siapa meninggal dunia dalam keadaan dia beribadah kepada selain Allah sebagai tandingan untuk Allah, dakhalan nar, dia bakal masuk ke dalam neraka. Rawahul Bukhari. Wan nidu, arti an-niddu adalah al-masilu wasyariku, berhala dan setiap sesuatu yang disekutukan untuk Allah. Yang ketujuh, asyirku yufarriqul ummah. Syirik itu yufarriq, memecah belah, memporak-porandakan umat. Yafruqul ummah, yakni membelah-belah umat, memisah-misahkan umat, tidak bisa bersatu. Sebaliknya tauhid menyatukan. Jadi kalau ada yang mengatakan orang bertauhid ahlu sunnah itu memecah belah umat, itu salah. Yang namanya Quran dan sunnah, maka dia akan menyatukan umat. Allah katakan, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul. Kalau kamu berselisih dalam suatu perkara, kembalikan perkara itu kepada siapa? Allah dan Rasul. Al-Quran dan berarti itu akan mengembalikan kepada persatuan. Tapi sayang hari ini orang yang bertauhid dituduh memecah belah. Kita mendakwakan sunnah, katanya ini bikin orang pecah belah. Begitu mereka mendakwakan bid'ah, dianggap mempersatukan umat. Padahal umat ini pecah gara-gara perbuatan bid'ah. Coba kalau semua kaum muslimin beramal sesuai sunnah, ya bersatu, sahih. Tapi kalau manusia beramal kaum muslimin dengan bid'ah, nggak mungkin, karena bid'ah banyak, macam-macam bid'ah itu, nggak mungkin menyatukan umat. Kalau sunnah jelas dalilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula tauhid.
Tauhid itu menyatukan umat. Nggak mungkin memecah belah umat. Kalau yang dimaksud memecah belah umat ini adalah memecah antara yang benar dengan yang salah, kita jawab, iya betul. Dakwah tauhid memecah belah antara ahlu tauhid dengan ahlus syirik. Dakwah sunnah memecah belah antara ahlul haq dengan ahlul batil. Nah, kadalik ini tuduhan yang perlu dinafikan. Mana bukti bahwasanya syirik itu memecah belah umat? Allah katakan dalam surah Ar-Rum ayat 31 sampai 32. Wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hisbin bima ladaihim farihun. Wala dan janganlah takunu kalian menjadi minal musyrikin termasuk golongan orang musyrik. Bagaimana sih mereka itu? Minal ladina farraqu dinahum, mereka adalah golongan orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a dan mereka bangga dengan kelompoknya masing-masing. Kullu isbim bima ladaihim. Mereka berpecah belah dan mereka bangga dengan kelompoknya masing-masing. Nah, dakwah tauhid itu mengajak kepada persatuan. Dakwah sunnah demikian. Dakwah syirik pasti dijamin pecah belah. Tapi pengikutnya banyak awalnya. Lama-kelamaan dia akan hilang, ditinggalkan. Wa qad ja'al haqqu wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Sungguh telah datang kebenaran, yang batil pasti akan sirna. Dan benar-benar kebatilan itu akan sirna di muka bumi ini. Kesimpulan kata beliau, al-khulasah, kesimpulan atau ringkasan. Inna kullal fusulil mutaqaddamah tawadda wuduhan atau tawdiya wuduhan taman anna syirka a'zamu amrin yajibul ikhtirazu minhu. Penjelasan yang telah lalu memberikan kepada kita faedah dan keterangan yang sangat gamblang bahwa perbuatan syirik ini adalah perbuatan yang wajib bagi kaum muslimin untuk menghindarinya, dan dia dosa yang paling besar. Wa tarafu anhu, wajib kaum muslimin menjauhinya. Wal khawfu minat-tawarrati fihi, takut kalau meremehkan kemudian jatuh ke dalamnya. Li'annahu a'dhamu dzunub, karena kita tahu syirik adalah dosa yang paling besar. Wa li'annahu yahbitu kullama ya'malu al-'abdu min a'mali salihah, dan syirik bisa menghapuskan semua amal yang telah dilakukan oleh orang berupa amal saleh. Qad yakunu minan nafulil ummati wa hikmati lil insaniyah, kama qala ta'ala wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alna waba'an mansura. Karena juga syirik mampu menghapuskan pahala amal seseorang meskipun amal tersebut sangat bermanfaat pada asalnya dan untuk kepentingan umat manusia. Allah berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan min amalin, dari sebuah amal, faj'alnahu haba'an mansura, tiba-tiba amalnya itu kami jadikan seperti debu yang ditiup angin, hilang. Jadi orang-orang yang berbuat kemaksiatan berupa syirik, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, seketika itu juga semua amal yang dia kerjakan hapus, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya dari berbuat syirik. Kita lihat pasal yang baru Ibu, at-tawassulu al-masyru'u. Tawasul yang disyariatkan. Kenapa disebut tawasul yang disyariatkan? Berarti ada tawasul yang tidak disyariatkan ada dua, ada yang bid'ah, ada yang syirik. Artinya sekedar bid'ah nggak sampai syirik. Nah, ini ada yang betul-betul syirik. Qala muallif ini mengatakan wa tawassul masru' huwa alladhi amara bil Qur'an wa hakahu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa amila bi ashabah walau anwa'un adidatun ahammuhuma. Tawasul itu yang disyariatkan adalah tawasul yang diperintahkan oleh Al-Qur'an. Tawasul yang diriwayatkan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tawasul yang diamalkan oleh para sahabat. Dan ini jumlahnya banyak, 2 mewakili untuk yang lainnya. Adapun tawasul yang tidak disyariatkan, yaitu tawasul kepada orang-orang yang sudah mati. Adapun tawasul kepada para nabi, orang soleh, atau yang lainnya, kalau masih hidup ya boleh. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang yang beriman, bertawakallah kalian kepada Allah dan carilah tawasul perantara yang bisa mendekatkan dirimu kepada Allah. Berarti kita bertawasul itu dianjurkan, tapi dengan tawasul yang syar'i. Apa kata Qatadah? Taqarrabu ilai bi ta'ati wal amalu bima yurdihi. Mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah dengan cara mentaati aturan Allah dan mengamalkan apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan tawasul, mendekat kepada Allah lalu mengamalkan amal-amal yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Itu disebut dengan tawasul. Lalu kata beliau, tawasul yang dibolehkan di antaranya yang pertama yaitu at-tawassul bil iman. Bertawasul atau menjadikan amal soleh yang bernama iman. Jadi keimanan itu amal soleh. Kita boleh bertawasul dengan keimanan kita, seperti yang Allah ceritakan tentang tawasulnya hamba-hambanya Allah dengan imannya, terdapat dalam surah Ali Imran. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anha sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa Rabb kami, innana sungguh kami ini sami'na munadiyan, telah mendengarkan seruan orang yang menyuruh. Yunadil iman, ia menyeru untuk beriman. An aminu, hendaklah kalian beriman. Bi rabbikum, terhadap Rabb kalian. Fa amanna, kami sambut panggilannya. Kami telah beriman. Rabbana wa Rabb kami, karena kami telah beriman. Faghfir lana, ampunilah dosa kami. Dunubana wa kaffir anha, dan hapuskanlah darinya sayyi'atina, kesalahan-kesalahan. Wa tawaffana ma'al abrar, wafatkan kami berkumpul bersama dengan orang-orang yang disebut dengan al-abrar, orang yang banyak berbuat kebaikan. Maka dalam ayat ini menyebutkan bolehnya bertawasul dengan amal soleh, yaitu iman. Fa amanna rabbana, kami telah beriman, wahai Rabb kami, faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa kami. Ini menyebutkan amal di hadapan Allah boleh. Tawasul dengannya boleh. Yang nggak boleh kalau ibu sebutkan di hadapan orang lain. Itu namanya apa? Riya atau sum'ah. Yang kedua, at-tawassul bi tauhidillah. Bertawasul dengan mengesahkan Allah. Kedua Yunus alaihi salam hina tala'ul hud. Seperti doanya Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau ditelan oleh ikan yang besar. Fanada fil dhulumat, maka Nabi Yunus pun berdoa memanggil Rabb-nya di dalam kegelapan perut ikan itu. Alla ilaha illa anta, bahwa tidak ada ilah yang patut diibadahi kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minat, sesungguhnya aku termasuk golongan orang-orang yang fastajibna lahu wa najjinahu minal ghammi wa kadzalika nanjil mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian apa? Fastajibna lahu wa najjaynahu minal ghammi kadzalika nunjil mu'minin. Kami ijabah, kami perkenankan doanya Nabi Yunus itu, dan kami selamatkan dia dari kegelapan, dari kesusahan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami akan menolong orang-orang yang beriman. Tawasul dengan mengucapkan lafaz tauhid boleh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin faghfir li dzunubi, boleh. Yang ketiga, tawasul dengan nama-nama Allah.
Iya, menggunakan asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, kata Allah. Dan Allah itu memiliki nama-nama yang mencapai puncak keindahan. Berdoalah kalian dengan menggunakan nama Allah yang indah itu. Wa min du'air Rasul, ini contoh doa Rasulullah SAW menggunakan nama Allah. As'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bi nafsak. Aku meminta kepadamu ya Allah dengan semua nama yang nama itu kamu gunakan untuk menamai dirimu. Berarti kita boleh bertawasul dengan nama-namanya Allah Ta'ala. Contohnya begini, ya Ghaffar faghfirli, ya Wahhab habli min ladunka rahmah. Kemudian apa? Ya Ghani, apa? Ya Ghani. Apa ibu sekalian? Ghani itu artinya apa? Zat yang maha kaya. Ij'al ghina'a qalbi, jadikan hatiku menjadi kaya atau kaya hati. Ini boleh yang seperti itu. Nah, kemudian ibu dan sekalian rahimani rahimakumullah, berarti bertawasul dengan nama-nama Allah masyru'. Yang berikutnya adalah tawasul dengan sifat Allah. Tawasul bi sifatillahi ka qauli sallallahu alaihi wasallam. Allah itu punya sifat. Contoh sifat Allah, pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan, Allah tersenyum. Allah itu tersenyum kepada hambanya. Sifat Allah yang lainnya misalnya Allah itu maha indah, Dia punya keindahan. Atau Allah itu maha berdiri sendiri. Kasanati, kata beliau, qauli sallallahu alaihi wasallam, seperti ucapan Nabi, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika, wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu, ini sifat Allah, dengan kasih sayangmu, astaghisu, aku memohon pertolongan. Riwayat ini hasan, rawahu Tirmidzi wa qala Syekh Ar-Rifai, Syekh Ar-Rifai berkata, utlubu hawaijakum minallah bimahabbati li auliyaihi. Beliau mengatakan, carilah, yakni utlubu hawaijakum minallah bimahabbati li auliyaihi. Carilah apa yang kalian butuhkan, mintalah apa yang kalian butuhkan berupa hajat kalian dari Allah dengan perantaraan cintanya Allah kepada wali-walinya Allah. Maksudnya Allah itu punya sifat mencintai. Maka kita boleh bertawasul dengan sifat Allah, yaitu apa? Mencintai. Ya, bukan bertawasul dengan orang yang dicintai oleh Allah yang sudah mati, bukan. Karena ada yang menyalahpahami ucapan ini, oh ini Syarifai menganjurkan kita tawasul dengan wali-walinya Allah yang sudah mati. Salah. Padahal kita itu bertawasul dengan apa? Sifat cintanya Allah kepada wali-walinya Allah itu. Nah, demikian sekalian. Yang kelima, at-tawasul bil amali sholihah. Tawasul yang masuk itu tawasul dengan amal soleh, kas salat, seperti mengerjakan salat. Kemudian birrul walidain, hifdzil Quran, aw hifdzil huquq wal amanati wasidqi wadzikri wa tilawatil Quran. Menjaga hak orang lain itu amal soleh. Menjaga amanah amal soleh. Selalu jujur amal soleh. Berzikir amal soleh. Membaca Quran juga amal soleh. Wassalati ala nabi, membaca salawat juga amal soleh. Dan dengan wa hubbina alahu wa li ashabi, dengan cinta kita kepada Nabi dan para sahabat, itu juga amal soleh. Mencintai Nabi dan para sahabat itu amal soleh. Kita boleh bertawasul dengannya. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai Nabi-Mu, maka jangan haramkan untukku surgamu. Boleh. Ini bertawasul dengan apa? Amal soleh. Dalam riwayat Imam Muslim, kisah orang yang masuk gua, sudah hafal semuanya insya Allah. Mereka bertawasul dengan amal soleh mereka, kemudian guanya terbuka dengan izin Allah Ta'ala. Yang keenam, at-tawassul ilallah bitarkil ma'asi. Bertawasul kepada Allah caranya dengan meninggalkan maksiat. Nah, misalnya seperti apa yang sekalian? Kasurbil khamri. Minum khamr ditinggalkan.
zina ditinggalkan, wa ghairiha minal muharramat, dan dosa-dosa yang lainnya. Kalau seseorang itu meninggalkan perbuatan yang haram, lalu dia minta kepada Allah, ya Allah, kalau aku tinggalkan perbuatan haram ini, padahal aku sanggup melakukannya, itu aku lakukan karena Engkau ya Allah, maafkan dosaku. Boleh. Wa qad tawassalu ahadu ashabil ghar alladziina qubisu fi bitarki zina fa farajallahu anhu. Bukankah salah satu penghuni gua yang tertutup batu itu, salah satunya bertawasul dengan amalnya berupa meninggalkan perbuatan zina. Wa ba'dul muslimin yakni taraku al-amal as-salih wa tawassul bihi waluju ila tawassul bi amali ghairihim min amwati mukhalifina hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya pada hari ini perilaku sebagian kaum muslimin itu menyimpang. Mereka tidak mau tawasul dengan amal soleh, malah tawasul dengan kuburan. Ya, mereka tidak mau beramal soleh, kemudian bertawasul dengannya. Mereka bertawasul dengan kuburan-kuburan orang-orang yang sudah mati. Ini menyelisih petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Wa ba'dul muslimin apa? Ini menunjukkan bahwa yang terjadi di negeri kita, contohnya, inilah salah satu bentuk penyimpangan dalam masalah tawasul. Tawasul kepada kubur-kubur para wali. Ada kan ibu di negeri kita? Tawasul kepada wali apa? Wali 9 sudah meninggal dunia. Ini tidak disyariatkan dalam Islam. Allahu a'lam bishawab. Yang ketujuh, at-tawasul bi talabi du'a minal anbiya wa sholihin al-ahya. Tawasul yang disyariatkan, tawasul dengan cara meminta kepada para nabi dan orang soleh kalau masih hidup agar mereka mendoakan kita. Itu boleh. Kalau sudah meninggal dunia, dia tidak akan menjawab. Faqala ud'ullaha ayyu'afini. Ada seorang lelaki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana matanya lelaki ini sakit. Dia jumpai Nabi dan berkata, berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitku. Qala in syi'ta da'awtullah lak wa in syi'ta sabarta fa huwa khairun laka. Kalau kamu memang mau aku berdoa, aku akan doa kepada Allah. Insyaallah dia akan menyembuhkanmu. Kalau seandainya kamu mau, kamu sabar. Sabar dengan penyakitmu yang kayak begitu, Allah akan memberimu apa? Kebaikan yang banyak. Itu lebih baik bagi dirimu. Jadi Ibnu sekali ini membuktikan bahwa ternyata Nabi mau mendoakan orang kalau diminta untuk berdoa. Seperti Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, ibuku masih di atas agama kekafiran. Tolong doakan kepada Allah agar diberi hidayah. Lalu dia mengatakan, Allahumma di umma Abi Hurairah, ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Esoknya dia masuk Islam. Masya Allah, la quwwata illa billah. Nah, ini diantara hal yang bisa kita ambil faedah bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimintai doa, beliau pun mendoakannya. Yufidu adalah hadis anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam da'alil a'ma. Hadis ini memberikan faedah Nabi mendoakan orang yang sakit mata atau buta sehingga sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jadi tawasul kepada orang soleh boleh dengan catatan apa tadi Ibu? Masih hidup. Catatan yang keduanya belum ya, hadir di hadapannya. Hidup hadir nggak di hadapannya nggak bisa. Kalau orang solehnya lagi umroh, lagi haji, ditelepon nggak bisa. Lalu kita panggil namanya, fulan tolong saya, ini syirik. Tapi kalau ibu telepon, jangan lupa ya, kalau kamu bangun malam di haram, tolong ketika sujud doakan pula saya. Boleh. Karena dia bisa mendengar permintaan kita lewat telepon misalnya. Fahim tunnah. Kita tambahkan sedikit sekarang tawasul yang dilarang. Yang lainnya ibu baca sendiri kesimpulannya tadi ya. Tawasul yang dilarang. Ini tawasul yang dilarang, tawasul yang tidak ada dasar hukumnya. Atau dalilnya dalil syubhat. Nah, misalnya tawasul dengan orang mati. Datang ke kubur mereka, iktikaf di sana, berdoa, membaca Quran, setelah itu baru minta kepada yang sudah dikuburkan itu. Ini enggak boleh. Ini banyak terjadi di negeri ini. Banyak orang yang sudah dimakamkan, kemudian
Orang itu pulang, besoknya datang lagi ke makam itu sambil ngobrol sama yang sudah dimakamkan. Wah, tidak usah khawatir, saya akan datang tiap hari ke sini menjumpai kamu. Saya ngomong begitu. Coba kalau dia jawab syukran, gitu gimana? Nah, kalau dia bisa menjawab syukran, atau dia mengucapkan ahlan wa sahlan, gitu ya. Nah, makanya benar sekalian, enggak. Karena memang orang mati nggak bisa bicara. Allah mengatakan wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Jangan kamu menyeru sesuatu pun selain Allah yang tidak bisa memberimu manfaat dan tidak pula bisa mencegahmu mengenai terkena apa? Mudarat. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Kalau itu tetap kamu lakukan, kalau begitu kamu termasuk orang yang maksudnya zalim apa? Berbuat syirik. Itu enggak ada contohnya. Yang kedua, tawasul dengan kemuliaan Rasulullah. Ini juga tidak ada contohnya. Bijai Rasul. Misalnya ada orang berkata, ya Rabbi bijai Muhammad isfini. Wahai Rabbku, dengan kemuliaan nabimu, maka sembuhkanlah aku. Ini enggak ada dalilnya. Biasanya kalau syair itu begini, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Terus waghfir lana ma. Kemudian biar ya wasi'al kirami atau karami. Ya wasi'al karami boleh atau maaf. Secara susunan bahasa mereka membaca kirami atau karami. Nah, sebenarnya ini doa yang baik. Cuma karena disisipin kalimat ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah dengan perantaraan Al Mustafa. Siapa Al Mustafa? Rasulullah SAW. Balik maqasidana, sampaikan keinginan-keinginan jiwa kami. Waghfir lana, ampuni dosa kami yang sudah berlalu. Ya wasi'al. Coba kalau dia mengucapkan wahai zat yang maha luas kemuliaannya, ampuni dosa kami, itu cukup tanpa ditambah dengan apa? Bil Mustafa. Nah, ibu-ibu bisa nyanyikan, bisa melantunkan, ternyata belum tahu apa artinya. Masya Allah. Nah, ini hati-hati, karena kan demikian. Tawasul dengan jahnya Nabi Muhammad SAW. Enggak ada contohnya ya. Kata Syekh penulis buku ini, beliau mengatakan fahuwa bid'atun li'anna sahaba lam yaf'alu. Ini perbuatan mengada-ngada. Maksudnya mengada-ngada karena enggak pernah dilakukan oleh sahabat. Kalau memang perbuatan itu bukan mengada-ngada, pasti yang pertama kali tahu siapa? Selain Nabi, sahabat. Enggak pernah sahabat Nabi berdoa, ya Rabbi bil Mustafa, enggak pernah. Ya Rabbi bijai Muhammadin, enggak pernah. Padahal mereka adalah orang yang terbaik. Tidak mungkin Allah lupa mengajarkan kepada mereka melalui nabinya, tidak mungkin. Mereka enggak mengerjakannya. Wali anna Umar khalifata tawassul bil Abbas ayyan biduai. Demikian pula sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab, di masa pemerintahan beliau musim paceklik 2 tahun enggak hujan, beliau bertawasul kepada Al-Abbas yang masih hidup supaya Al-Abbas berdoa kepada Allah, kemudian diturunkan hujan dengan izin Allah Ta'ala. Walam yatawassal bir Rasul, atau beliau tidak bertawasul kepada Nabi. Di sana ada kuburnya Nabi, ada Al-Abbas yang masih hidup. Yang dipilih oleh Umar yang mana? Al-Abbas yang masih hidup. Beliau tidak datang ke kubur Nabi, padahal kita tahu Nabi jauh lebih mulia dibandingkan siapa? Al-Abbas, pamannya Nabi SAW. Nah, kemudian kata beliau selanjutnya juga, walaisa tawasul yang berikutnya, afwan, kata beliau selanjutnya, walam yatawassalu bir Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da mauti indama talaba nuzulil matar. Ketika beliau minta diturunkan hujan, beliau tidak tawasul kepada makam Nabi atau kuburan Nabi atau kepada Nabi yang telah meninggal dunia. Hadis tawassalu bijai, adapun ada hadis yang tersebar bertawasullah dengan jahku la aslalahu, kata beliau ini enggak ada asal usulnya.
tiba-tiba ada orang nyeplos dicatat hadis gitu. Kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, wa hadha tawassul bid'i qad yu'di lisyirki wa dzalika idza taqada anna Allah muhtaju li wasitatikal amiri walakin li anna shibul khaliq bil makhluq. Wa qala Abu Hanifah yani aqra'u an as'alallah bi ghairillah. Kata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tawasul dengan menggunakan jahnya Nabi ini mengada-ngada dalam agama. Bahkan ini bisa menjatuhkan pelakunya dalam perbuatan syirik. Kapan itu? Kalau dia berkeyakinan Allah butuh dengan perantara, seperti seorang raja atau pemimpin butuh dengan apa? Perantara. Maksudnya begini, kalau ada orang mengatakan Allah itu butuh, ada orang yang menyampaikan sesuatu. Seperti raja, kalau mau ditemui orang lain nggak bisa langsung, lewat dulu apa? Nah, kata mereka demikian. Kalau itu yang dilakukan berarti mereka menyerupakan Allah sama dengan makhluk. Makanya Abu Hanifah mengatakan aqra'u an as'alullah bi ghairillah. Aku benci meminta kepada Allah kecuali dengan nama Allah. Aku benci meminta kepada Allah dengan sesuatu selain dengan nama Allah. Maksudnya begini, kalau memintanya menggunakan menyebut nama selain namanya Allah, beliau tidak suka. Wa amma talabud du'a minar rasuli ba'da mauti ka qali ya Rasulullah ud'uli fa ghairu jaiz. Adapun meminta doa kepada Rasul pada Rasulnya sudah meninggal dunia dengan berkata ya Rasulullah doakan untukku ya, sambil kepada Allah untukku, ini enggak boleh. Lawang nabinya sudah apa? Kalau mau kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka. Nah, kita membaca salawat. Nah, kadzalika qabillah rahimani wa rahimahullah. Kemudian yang terakhir, yang tadi ya, adapun meminta berdoa kepada Rasulullah pada beliau sudah meninggal dunia, wahai Rasulullah doakan untukku, ini enggak boleh. Lianna sahabatan lam yaf'alu, karena sahabat enggak ada yang melakukannya. Wa liqauli sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita mengatakan idza matal insan, kalau manusia sudah meninggal dunia in qata amalu, amalnya putus illa kecuali min salas 3 perkara, sedekatin jariyah, sedekah yang dia belanjakan di jalan Allah, pahalanya namanya jariyah. Au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang diajarkan manfaatnya diambil manusia. Au waladin saleh, atau anak yang yad'u, dia berdoa untuk orang tuanya. Rawahu Muslim. Sampai di sini Ibu pembahasan kitab Firqatun Najiyah kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Sampai di sini, mohon maaf apabila ada salahnya. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.